Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andina Putri Sarasati, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan hasil wawancara laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP1. Sekilas tentang PLP1. PLP1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa melakukan pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP1 sendiri ini memiliki tujuan membangun landasan jati diri pendidik melalui kegiatan yang ada di sekolah. Alhamdulillah, saya dan teman-teman berkesempatan melakukan kegiatan PLP1 di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta. Sekolah MTS 6 Jakarta ini terletak di Jalan Mangga, Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur. Apa saja yang akan kita bahas? Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hasil video laporan kali ini bersumber dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Haji Makrus MPDI selaku kepala sekolah dan Bapak Sutardiman selaku guru Bahasa Indonesia. Karakteristik umum peserta didik. Terkait karakteristik siswa ini, secara umum di MTS 6 ini sudah siap melakukan pembelajaran online maupun offline. Karena masa pandemi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah masa pembelajaran online ini berjalan lancar dan hanya sedikit terkendala. Nah, di sekolah ini juga terdapat beberapa murid menengah ke atas dan beberapa murid menengah ke bawah. Nah, ada juga siswa yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga mereka belajar sendirian di rumah. Ada juga siswa yang mempunyai HP tapi tidak mempunyai kuota. Untuk itu, pihak sekolah memberi solusi yaitu bantuan kuota internet dengan anggaran sekolah. Ada juga siswa yang tidak mempunyai handphone dan tidak mempunyai kuota. Untuk itu, solusi dari sekolah yaitu guru-guru memberikan tugas-tugas untuk seminggu ke depan, lalu mereka mengambil tugas itu di sekolah, lalu dikerjakan di rumah. Setelah tugas-tugas itu selesai, dikembrahkan kembalilah tugas-tugas itu ke sekolah. Jadi, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran selama masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Ada Kepala Madrasah Bapak Haji Makrus MPDI, Wakakurikulum Ibu Dr. Anda Suningsih MPD, Wakahumas dan Keagamaan Bapak Haji Ahmad Dairobi MPD, dan Wakakesiswaan Bapak Sutardiman SPD, serta mempunyai kurang lebih 26 karyawan dan 56 guru. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib yang berkaitan dengan siswa biasanya diberikan ketika mereka MOS atau kegiatan masa orientasi siswa. Di akhir MOS disosialisasikan semua peraturan-peraturan sekolah yang berkaitan dengan siswa, seperti jenis pelanggaran, sanksi, dan poin-poin. Ketika satu semester poinnya sudah mencapai sekian puluh %, maka sesuai dengan peraturan, orang tua dipanggil dan nanti akan dibuat surat perjanjian. Setelah dibuatkan perjanjian ternyata melanggar lagi, dipanggil kedua kalinya dan diproses oleh guru BK. Nanti jika sudah dibuatkan perjanjian kedua ternyata melanggar lagi, maka dibuat lagi surat perjanjian yang terakhir melalui wakil kesiswaan. Kalau pelanggaran ketiga kemudian diulang, maka diserahkan langsung ke kepala sekolah, dan biasanya kalau sudah sampai di kepala sekolah sudah harus dikeluarkan dari sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, MTS 6 tetap mengadakan seperti hari-hari besar, contohnya 17 Agustus. Tetapi hanya petugas-petugas yang bertugas upacara yang datang ke sekolah. Sisanya dilakukan secara daring. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kondisi pandemi seperti ini, penugasan-penugasan yang berkaitan dengan kurikulum itu diberikan oleh guru-guru masing-masing mata pelajaran selesai belajar. Dan kemudian penugasan-penugasan itu biasanya ditagih di pertemuan berikutnya, termasuk hafalan Al-Quran. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Di MTS 6 ini ada banyak ekstrakurikuler, namun di saat pandemi seperti sekarang ini hanya 3 ekstrakurikuler yang masih berjalan. Yang pertama ada KSM. KSM adalah kompetisi sains madrasah. Kedua ada MyRes.
Madrasah Ilmiah Research, yaitu penelitian untuk anak-anak madrasah di tingkat sanawiyah. Yang ketiga, ada robotik. Selanjutnya, ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan kegiatan positif di sekolah. Sebelum pandemi, biasanya di MTS 6 ini selalu melakukan kegiatan sholat duha berjamaah dan tadarus di pagi hari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Namun, di saat pandemi seperti sekarang ini, hanya kegiatan tadarus bersama yang tetap dilaksanakan. Kegiatan tadarus itu dipimpin oleh guru-guru mata pelajaran di jam pertama, entah itu melalui Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Untuk kegiatan pembelajaran di MTS 6 Jakarta selama pandemi dilakukan secara online memakai aplikasi khusus yang diterbitkan Kementerian Agama yaitu e-learning MTS Negeri 6 Jakarta. Dalam aplikasi itu sudah lengkap semua perangkat untuk pembelajaran guru mulai dari RPP, bahan ajar, dan absensi guru. Serta data-data seluruh siswa MTS Negeri 6 sudah ada di e-learning tersebut mulai dari absensi pagi, kegiatan mengikuti materi, dan pengerjaan tugas-tugas. Di masa pandemi seperti sekarang ini, penilaian itu agak berbeda. Jadi perbedaannya itu ada di teknis. Kalau materi dan bahan ajarnya itu hampir sama, hanya saja di masa pandemi seperti sekarang ini sedikit berbeda. Bedanya bahwa materi untuk pembelajaran hanya mengambil materi-materi yang bersifat esensial atau materi inti. Tidak seluruh materi satu semester disampaikan ke siswa. Jadi, ketika ada siswa yang tidak masuk pembelajaran daring selama 3 hari, maka dari pihak sekolah akan menghubungi langsung wali kelasnya. Ketika dalam 5 hari pun siswa ini tidak ada kabar, maka dari pihak sekolah akan langsung melakukan kegiatan home visit. Kita tanyakan dia kenapa dan ada apa, dan selalu bertanya bagaimana kondisinya selama ini karena tidak mengikuti pelajaran daring ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.